Ini kita mau memperkenalkan minuman khas Minang buat masyarakat Indonesia. Nah, kenapa adanya di Aceh dan di Minang saja? Karena dua buah kerajaan ini pada zaman dulunya ada saling keterkaitan di zaman. Konon kabarnya minuman teh talua ini hanya diperuntukkan untuk para bangsawan di Minang zaman dulunya. Atau para tamu-tamu kerajaan. Tapi untuk zaman sekarang, teh talua ini bisa dinikmati oleh semua kalangan. Saya yang merasakan teh talua, banyak teh talua ini belum pernah menemukan teh talua yang spesial, Bro. Nah, ini. Wow. Ini saya pengen orang Indonesia, seluruh Indonesia lah, bisa menikmati teh talua ini. Ini ada juga ada khasiatnya juga buat stamina. Memang luar biasa pemikiran-pemikiran liar dari orang Minang ya, Bro. Jadi kita nggak bakal pernah tahu dalam keadaan seperti apapun orang Minang bisa hidup. Mau pas di musim perang dia bisa jual granat, di musim hujan dia bisa menjual payung, musim panas dia jual air tebu, di musim corona dia jual masker. Halo, Bro. Bertemu lagi dengan saya Dafan Murifa dan di sebelah saya ada Ilham Alfitra dan Esa Tegar Putra di Murifa Channel. Oh, pakai bahasa Indonesia, bahasa Minang? bahasa Indonesia saja kan. Indomie ya? Indomie boleh. Oke, Bro. Nah, jadi kali ini saya sedang berada di sebuah studio atau galeri, Studio Hanafi namanya. Jadi kenapa kita selalu bertiga? Kita bukan Warkop DKI. Nah, itu sebuah clue. itu sebuah clue. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang teh talua. Jadi namanya itu teh talua. Teh talua. Sejarah teh talua itu. Jadi Bro, banyak sekali minuman-minuman viral seperti dalgona, kopi yang dari mana? Dari yang mempopulerkan Korea, tapi Korea. dari India katanya. Dari India ya. Tapi yang mempopulerkan orang Korea. Terus Teh Thai tea, lassi dari India terus. Nah, itu semuanya bisa viral. Kenapa teh talua tidak? Jadi sebelumnya kita akan berbicara soal teh talua ini. Jadi sejarahnya kenapa teh talua ini cuma bisa dibuat sama orang Minang dan orang Aceh saja. Nah, kisah zaman dulunya, ini menurut konon kabarnya ya, kononnya jangan dibalik. Konon kabarnya, minuman teh talua ini hanya diperuntukkan untuk para bangsawan di Minang zaman dulunya. Atau para tamu-tamu kerajaan. Tapi untuk zaman sekarang, teh talua ini bisa dinikmati oleh semua kalangan. Di seluruh Minang ya? Di seluruh Minang. Nah, tapi kita akan mencoba untuk mengindonesiakan teh talua ini. Teh talua itu. Teh talua. Talua itu apa? Talua itu adalah telur. Telur. Jadi dipanggil cuma sekali teh talua, jangan teh talua-talua. Itu beda. Lucu jadinya. Lucu. Bagi orang Minang lucu gitu. Lucu. Mungkin ya kalau di Indonesia kan mungkin nggak lucu, tapi bagi orang Minang lucu. Nah, kenapa adanya di Aceh dan di Minang saja? Karena dua buah kerajaan ini pada zaman dulunya ada saling keterkaitan di zaman Sultan Iskandar Muda, kayak Sultan Riayat Shah dari pesisir dan banyak lagi. Jadi teh talua ini sampai sekarang masih belum lagi banyak dikenal oleh orang-orang kecuali Minang. Iya. Nah, katanya makan teh talua itu berlemak. Betul nggak? Oh, kayaknya enggak kan? Karena manfaat dari teh talua ini jadi mungkin buat stamina. Ya. Jadi ada bahan-bahan yang kalau orang asli Minang sendiri membuat itu bahan-bahannya itu banyak yang dirahasiakan mungkin. Tapi kalau orang dari luar Minang yang membuatnya mungkin bisa saja dapat penyakit lain ya, nggak tahu kan, kayak lemak atau apa. Jadi standar aja mungkin ya. Standar aja. Mungkin standar, nggak pakai bahan-bahan rempah-rempah segala macam. Terus teh talua ini kebanyakan orang fokus sama lenggeknya itu. Oh iya. Menurut Esa gimana? Iya, memang kecenderungan orang melihat warna teh talua ini kan dari ini ya, dari apa?
tingkatan warna yang jadi disusun gitu. Sebenarnya kan sebuah gelas. ya kalau saya sih memandang kalau teh talua itu yang penting itu rasanya, bukan warna, bukan warna dari lenggenya itu sebenarnya gitu. Tapi memang lengge itu satu ketertarikan juga bagi orang gitu. Jadi lengge itu artinya adalah lapisan. Iya, lapisan mungkin ya, lapisan. Kayak berlapis-lapis gitu. lapis legit. Iya, pasti kayak lapis lagi sebenarnya gitu. Jadi banyak orang-orang Minang, orang-orang di luar Minang itu tertarik dengan lapisan itu. Padahal lapisan terbawah itu teh. Teh doang ya? Air teh yang apa ya, yang rasanya udah bening, iya. Bening ya? Bening. Malah gitu. tawar ya? Tawar. Nah, jadi cara minum teh yang benar itu harus ya kalau kita sih seharusnya diaduk seharusnya gitu. Diaduk ya? Iya, diaduk. Jadi kalau diminum sama sedotan? Kalau diminum sama sedotan, kalau nggak diaduk otomatis yang di bawahnya habis dulu, air yang di bawahnya habis dulu, yang beningnya habis dulu gitu. Terus yang tingkatan selanjutnya kan lengket jadinya gitu. Lengket ya? Lengket. Jadi itu emang teh talua ini luar biasa sekali dengan banyak sekali metode-metode baru dalam membuat teh talua ini. Tapi saya yang merasakan teh talua, banyak teh talua ini belum pernah menemukan teh talua yang spesial, Bro. Nah, ini nih. Ini yang nih. Jadi di mana kita bisa menemukan teh talua? Mungkin ada solusi dari Itu nang kawak bawa ini. Cibola teh talua awak gini. bawa teh talua. Ya. Pas mana? Kita sudah bikin teh talua tadi. Teh talua. Sudah bikin talua yang enak. Ini tidak samo. Ini tidak samo teh talua. Coba nanti kita coba. Sudah bikin teh talua. Punya kawan. Nah, ini dia. Teh talua. Teh talua. Teh talua. Prosesnya mungkin bisa dilihat tadi ya. Prosesnya bisa dilihat tadi. Yang mantap tuh kasih. Dikasih sedikit Jeruk. Jeruk nipis ya. Apa? Ini jeruk nipis Bahasa Indonesia apa nih? Asam Jeruk ini ya. nipis. Jeruk nipis ya. Ya, jeruk nipis. Untuk menghilangkan mungkin sedikit amis ya, mungkin itu aja. Sedikit amis gitu. Jadi lenggenya cuman lapisannya cuman dua aja, tiga sebenarnya ya, tiga. Banyak kan orang kan fokus tapi pada kita orang fokus pada lapisannya gitu. Tapi kita 4 malahan ini. 4 ya. Oh iya. Nah, kita Selain fokus iya, kita fokus ke rasa. Coba kita harus pakai jeruk nipis nih. 3 pas, Bro. Jadi penasaran saya kan, jadi kemana-mana teh talua itu ya beda-beda dikit lah rasanya. Katanya Ilham ini bisa membuat sesuatu yang beda dari teh talua menurut suasana tiwa. Yuk lah. Itu Diaduk dulu. Oh, harus diaduk ya. Diaduk biar rasanya. Ya kalau kita nggak pakai sedotan ya, bisa juga pakai sedotan, tapi memang harus diaduk dulu. Biar yang tumpukan yang di atasnya rata. Namanya menyatu dengan yang Kenapa di kita bawah. pakai berbahasa Indonesia agar semua orang di luar dari Minangkabau itu ngerti apa itu teh talua aja. Jadi dia tetap bakal warnanya bakal menjadi satu ya. Satu, tapi tetap kalau kita biarin nanti tetap bakal mengendap, yang airnya akan terpisah dengan endapan ininya. Tetap kalau kita biarin gitu. Coba kita rasain ya. Oke. Penasaran ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Wow. Oke, Bro, ini bukan iklan. Ini benar-benar teh talua yang beda ya, tapi Dibuat dengan cinta. Nah ini dibuat Jadi ini- dengan seni hati. ya. ini diproduksi secara massal atau dibeli di suatu tempat tadi? Itu nih saya sebagai kebetulan seorang influencer gitu. kebetulan Ilham yang membuat ini. Jadi- awak ingin saya pengen memperkenalkan ini untuk masyarakat Indonesia.
Biasanya yang menikmati teh talua ini cuman Orang Minang, orang Aceh. kebanyakan Orang Melayu Minang, lah, orang orang Melayu. Melayu. Nah, ini saya pengen orang Indonesia, seluruh Indonesia lah bisa menikmati teh talua ini. Ini ada juga ada khasiatnya juga buat stamina. Stamina. Jadi ada berapa varian? Nanti ada beberapa varian yang akan kita hadirkan dan ditunggulah tanggal launchingnya. Oh, jadi Di ini Jakarta. akan ada di suatu tempat. Ya, gitu. akan Suatu kita tempat buka. di Jakarta. Nanti kita bersambung ke sana ya. Ya, kampung sana. Oke, boleh, keren sekali. Jadi 7 varian itu berbentuk rasa atau khasiatnya? Berbentuk rasa dan khasiat. Dan khasiat. Dan Jadi khasiat. ada 7 level. Ada ya? 7 level. Dan ada level paling tinggi sebenarnya, tapi itu masih dirahasiakan. Oh, jadi oke, ya. bro. Ini benar-benar teh talua yang paling beda yang pernah saya rasakan dari saya umur bisa meminum teh talua. Bahkan bagaimana saya tahu artinya meminum teh talua itu. Buat apa teh talua itu? Baru kali ini saya bisa merasakannya. Nah, gini dapat. Sebenarnya Ilham dan saya dan ada beberapa teman lain sebenarnya kita juga melakukan riset ke beberapa tempat sebenarnya gitu. Sampai pada tahapan yang seperti ini kita riset ke beberapa tempat. Kita workshop di sana gitu, mencobakan mana teh talua yang Ini kita berulang-ulang loh. ya, karena enak. Nah, itu. Jadi kita sudah mencoba beberapa teh talua baik itu di Jakarta, ya sekitar Jakarta lah, seputar Jakarta dan di kampung juga gitu. Kita membandingkan rasa dan mencoba mencari tahu ke pembuatnya dan sampai kita menemukan satu resep yang kemudian kita coba kembangkan menjadi varian yang disebut Ilham tadi gitu. Jadi ya yang ini masih varian yang standar ya, yang standar. Ini yang standar original gitu. Tapi nanti akan ada Biasa di varian luar lain. luar biasa, bro. keren. Jadi sebenarnya Ilham ini adalah seorang owner dari Nginum. Ya. Jadi merambet ke teh talua Nginum. Nah, ini yang mungkin dari sebelumnya kita bahas tentang bagaimana sastra, bagaimana Iya. seni dan minuman menjadi satu. Iya. Ya. Ini saya ketemu orang seni. Saya kebetulan kemarin habis pulang kampung. Iya. Habis pulang kampung Menemukan? ya namanya kita reunian gitu. Iya, Ketemu iya. sama teman. Kemudian nih teman saya nih yang dari Padang, saya telepon nih, saya lagi di kampung dia bilang kan. Dia pulang juga tuh. Terus kita berbagi pikiran lah di situ. Malam kita kadang duduk di lapau minum teh talua. Belum ada yang nemu kayak gini. Iya. Makanya itu kita kepikiran selama di kampung itu kita kepikiran apa salahnya ini minuman nikmat seperti ini kita dirasakan seluruh Indonesia. orang Indonesia. Ini Makanya- akan menjadi sebuah perusahaan besar Ya kan? dalam ya Insya minuman Allah. ini kan menurut kami ya khas juga ya. Dalam artian khas ya milik mungkin tidak ya boleh kita sebut Minang Indonesia lah gitu. Barangkali tidak di luar juga kan tidak ada teh talua juga di luar gitu. Kita yang punya teh talua gitu. Saya pikir ya tidak ada salahnya kalau teh talua itu juga bisa populer seperti minuman Dalgona, lain. Ini kan ya? ya, ini kan sebenarnya standar saja, cuman resepnya yang barangkali yang sudah kita survei itu yang Ini nggak amis loh, bro. Nggak Nah. amis. Terus ada rasanya itu mungkin dalgona di atasnya. Di atas dalgona. Terus harganya mungkin bisa di bawah dalgona. Iya. Iya. Hah? Spesial nih. Spesial ya teh talua. Jadi boleh dibocorin apa nama biar bisa didapat teh talua kayak gini itu bisa dibocorin nama outletnya. Nanti bakalan ada di outlet kita di Warkop Minang. Segera dibuka ya. Segera dibuka, segera hadir di Jakarta. Jadi Oke, bro. Nah, Luar biasa sekali. Jadi bagaimana Sah? iya, jadi ini kan satu waktu Ilham cerita sama saya bilang ini satu kok dia yang biasa bisnis dalam artian dia yang biasa apa namanya? Bisnis Bisnis minum, di, ya bisnis di Nginum biasanya minuman-minuman yang populer gitu. Kok sampai kepikiran bikin teh talua gitu. Teh talua ya. Membuka Belum ada yang satu- kepikiran khusus untuk teh Nah, talua. saya bilang ke Ilham dulu pernah juga ada teman saya yang kepikiran gitu. Nah, itu menurut saya pikiran yang aneh gitu. Kok tiba-tiba Ilham juga bilang mau bikin outlet khusus teh talua gitu. Menurut saya aneh tapi ya Ini tidak- outlet khusus teh talua ya. Jadi gitu. biasanya teh talua ini hanya minuman pendamping dari sebuah usaha makanan kan. Kalau kita Tapi ini ini khusus teh talua. Senternya itu teh talua. Teh talua Nah, gitu. nanti
yang lain itu pendampingnya. Yang lain pendampingnya gitu. Jadi itu juga ada goreng pisang pastinya ya. Insya Allah. Oke, keren sekali. Memang luar biasa pemikiran-pemikiran liar dari orang Minang ya bro. Jadi kita nggak bakal pernah tahu dalam keadaan seperti apapun orang Minang bisa hidup. Mau pas di musim perang dia bisa jual granat, di musim hujan dia bisa menjual payung, musim panas dia jual air tebu, di musim corona dia jual masker sama jual air jahe. Di musim sekarang ini dia bisa jual teh talua, minuman yang harganya cukup kecil tapi berkhasiat besar. Keren sekali. Oke, kita bisa mengapresiasi ini dengan menonton, subscribe, di like ya, di komen. Seperti biasanya bersama saya Dafan Mulifa Dan Ilham Alfitra. Dan saya Esa Tegar Putra. Majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Teh taluannya mantap. Oke, minum dulu bro.